Maka kemudian orang-orang yang merutinkan ini, kalaupun nanti banyak orang-orang tua di sini bahasa Quran yang mungkin agak vulgar dia, tapi kalau dibaca tentang masalah keharmonisan rumah tangga, ibu khawatir laki ibu nanti di luar akan direbut oleh pelakor. Nanti takut ibu bapak makin sukses, datang nanti orang lain untuk merebutnya. Amalannya adalah sering-sering mohon maaf ibu, karena banyak di sini orang tua, tidak boleh saya terlalu vulgar menyampaikan. Tapi kalau bahasa tafsir Qur'annya itu sering-sering mestinya salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an man arada ayyan jua min azabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Siapa saja, kata Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, yang ingin diselamatkan dia dari azab kubur, maka mestinya dia melazimkan, merutinkan, mengistiqomahkan 4 perkara, wa yajtaniba arba'ata asya'a, dan mesti harus dia jauhi 4 perkara. Banyak kaji nih Pak Ustaz, sampai jam berapa nih? Sampai selesai sajalah nanti. Ku tengok kalau udah 2 orang yang mondar-mandir keluar masuk, berarti menandakan udah selesailah ceramah nih. Atau 2-3 orang menguap di belakang, nanti itu pertanda sudah selesai itu. Tapi kalau bertahan nampak, kita gas dulu. Mana tahu yang tiang 8 ini dapat kita amalkan, dan mana yang diamalkan ambil, mana yang perlu ditinggalkan tinggalkan jauh-jauh, supaya selamat dari azab kubur. Yang pertama, fa'ammal arba'atul lati yulazimuha pamuhafazatus sholawat. Maka yang pertama itu mesti kalian rutinkan supaya selamat dari azab kubur. Pelihara elok-elok, bagus-bagus solat kalian. Ini yang tidak bisa ditawar-tawar nih Bapak Ibu. Kalau ada orang yang masih terlunta-lunta solatnya seperti lagu tahun 90-an Juwono Pak, ada lagunya itu. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Hafal dah Ibu itu? Ulang sekali lagi dulu. Subuh kesiangan, zuhur asar perjalanan, isya, supaya sunnah sekali lagi, supaya pas 3 kali. Nanti ajarkan ke anak TK ini. Subuh kesiangan, zuhur asar maghrib isya, komplitlah sudah. Satu pun tidak ada yang menyangkut. Subuh kesiangan, zuhur sedang repot pekerjaan, nggak sempat. Kalau bagi yang pemerintahan, tidak tertunda rapat tu lagi Pak. Kira-kira begitulah nih Pak Camat. Mohon maaf nih. Jelas-jelas Masjid Al-Hidayah dekat kantor camat, kantor lurah, mengelilingi. Azan kawan tuh, Allahu Akbar. Ini berhubung masih satu yang kita bahas, ini masuk pembahasan kedua. Instruksi Pak, apa itu? Azan Pak. Agama itu urusan saudara, masing-masing tuh. Kubur tuh besok masing-masing beda itu. Mau lanjut ikut rapat, ikut. Kalau tidak lanjut besok dipertimbangkan, bisa mutasi. Oh, kalau udah sampai kayak gitu Pak, itu kacau dunia ini Pak. Tapi memang rata-rata begitu Pak. Tidak peduli mereka. Bagi agama, agamalah dulu. Ini rapat, ini penting nih, tidak bisa ditunda-tunda nih. Jangan begitu Pak Camat ya. Kalau di Rokan jangan begitu Pak. Saya tidak mengkhawatirkan tuh. Yang mengkhawatirkan tuh daerah kota-kota ini.
Karena sudah mulai bagak-bagak orang di sana, Allah pun ditentangnya. Jadi Bapak Ibu, rupanya ketika ini sudah menjadi budaya, banyak orang hidupnya seperti itu, Pak. Mulai subuhnya selalu kesiangan, di zuhurnya selalu repot, di asarnya dia sedang di perjalanan, maghribnya kecapean luar biasa, Isya ketiduran lah. Begitulah rutinitasnya, kehidupan ini terus menerus. Ya Allah ya Rabbi, tidak ada obat kalian itu sudah dikasih Allah akal, dikasih hati, berpikir, merasa, tapi tidak juga kalian gunakan itu. Sama kalian kata Allah dalam surah Al-A'raf, kal an'am. Tidak ada obat kalian macam kaki empat tu kata Allah. Balhum adol, bahkan lebih buruk, lebih sesat, lebih jelek lagi kalian dari kaki empat lembu yang kalian giring-giring itu kata Allah. Walid itu pernah kita sampaikan 1 kilo air liurnya Bapak Ibu 12 juta. Walid tak solat karena tak ada akalnya. Belum ada sejarah Masjid Al-Falah datang solat zuhur Walid azan ambil mikrofon. Belum ada sejarahnya kambing kita itu masuk masjid ikut solat berjamaah. Karena memang dia tak wajib karena nggak ada akalnya. Dia punya insting, punya nafsu. Coba ibu kalau tidak solat, nanti air liur ibu coba timbang sekilo, laku nggak dijual? Jangankan dijual, gratis pun tak mau orang, Pak. Kalau bisalah kita berumpama-umpama pagi ini, biarpun tak semua setuju, sebenarnya Pak gampang. Mana gampangnya Pak Ustadz? Kalau dia hewan ataupun kasarnya binatang, kenapa dia Pak Ustadz tidak sholat? Karena memang dia nggak dikasih Allah akal. Kenapa kambing itu sayang sama anaknya, ayam sayang sama anaknya? Itu bukan karena dia punya akal, dia punya insting merasa. Kalau dia malaikat, dia tidak punya nafsu tapi akalnya ada. Itu pula. Yang lengkap siapa Pak Ustadz? Manusia ini. Maka paling mudah diingat ilmunya, kalau kau pakai akalmu, bisa kau kekang hawa nafsumu, maka lebih mulia kalian dari malaikat. Tapi kalau tidak kau pakai akalmu, nafsu kau perturutkan, lebih buruk kita dari binatang. La ilaha illallah. Ayolah solat nih. Ini betul-betul nih. Jangan lagi kita merasa hidup kita ni lama. Jangan kita merasa hidup kita ni seolah-olah masih panjang. Hidup ni seolah-olah butuh ini, butuh ini. Tidak sampai selesai nanti kau mendapai yang kau cita-citakan. Sudah berakhir dengan kematian. Maka selalu Ustaz sampaikan kepada diri saya, kepada jamaah, adakah jamaah orang Rokan 4 Koto ini yang susah hidupnya, mohon maaf yang fakir miskin dia, untuk beras pagi ini saja pun tak punya, saking susahnya hidupnya. Sabar, itu paling lama kesusahan itu di dunia ini 80-90 tahun, Pak. Jangan mengeluh. Berakhir tuh dengan kematian, besok kesusahan tuh Bapak Ibu. Yang kaya-kaya ini juga jangan sombong, Pak. Sekaya-kaya apa kita hari ini, separuh Rokan ini kau yang punya. Kebun sawitmu apalagi sekarang ini lagi mahal-mahal harganya. Jangan angku, jangan sombong, jangan lupa diri. Sekaya-kayanya orang Rokan 4 Koto ini, paling kekayaan tuh dia nikmati 80-90 tahun juga. Kenapa kalau orang miskin Pak Ustadz hanya 80 saja? Kenapa orang kaya sampai 90? Orang kaya agak banyak sikit makan makanan bergizi, agak panjang umurnya sikit, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dengar nggak suara Ustadz? Kalau dengarnya nggak usah kita pakai mic lagi ya. Rupanya dikasihnya lagi balik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sampai di mana tadi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah, kan begitu. Masalah solat ini jangan dianggap Pak Ibu sepele. Saya pernah main-main dibawa Ustadz Zulkarnain ke sawah belakang ini. Apa pula kaitannya Pak Ustadz ke sawah belakang dengan kaji subuh nih? Ada dalam hadis Nabi. Sawah Pak Ustadz, bukan sawahnya. Yang ada dalam hadis Nabi itu apa Pak Ustadz? Air yang jernih
yang mengalir di bantaran sawah. Kemudian saya tengok ada rumah atau pondok-pondok di situ. Dalam hadis Nabi itu perumpamaan tentang solat 5 waktu, Bapak Ibu. Kalau seandainya kata Nabi, kalian punya rumah, di depan rumah itu ada air sungai yang mengalir. Kemudian setiap kau keluar rumah, kau mandi. Habis itu kau mandi. Sehari semalam kau mandi 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel di badanmu? Tentulah tidak ada, kata Nabi. Begitulah solat 5 waktu itu kalau dikerjakan, tidak akan pernah bersisa dosa-dosa kita Pak sehari semalam. Itu hadis Nabi, bukan mengada-ada. Yang zohir saja kalau mandi 5 kali bersih, apalagi solat 5 kali sehari semalam, tentulah dosa-dosa gugur. Allahu Akbar, Bapak Ibu. Bersyukurlah orang Rokan ini air melimpah di mana-mana. Tak seperti kami di ujung Batu daerah kilo 4 Pak. Kadang kekeringan, kadang susah air. Kalau di Rokan ini masih banyak bisa diambil tamsil bahwa Bapak Ibu, salah satu yang dapat menggugurkan dosa ini sebelum cerita solatnya saja, Bapak Ibu kalau sempat berwuduk dengan sempurna membasuh wajah, maka air itu zohirnya bercucuran menetes ke tanah. Begitulah dosa wajah kita ini digugurkan Allah. Ada dosa wajah nih Pak Ustaz, banyak. Dosa mata nih banyak, dosa hidung banyak, dosa mulut nih lebih banyak lagi. Menggibah orang, mengumpat orang, mencaci maki orang. Maka yang paling cepat masuk neraka itu besok penceramah sebenarnya itu Pak. Kok bisa Pak Ustaz? 2-3 jam dia ngomong, tak mungkin tak ada salah dia ucap tuh. Salah baca hadis, salah baca ayat. Makanya di dunia ini penceramah-penceramah itu Bapak Ibu tengok, oh luar biasa Pak. Kalau sampai di ujung ceramah dia enggak minta maaf ke jamaah itu menjadi beban di akhirat besok pada demi Allah. Maka di dunia ini penceramah-penceramah ini biarpun Bapak Ibu tengok enak jadi ustaz, sebenarnya pertanggungjawabannya ini besar Pak. Motivasinya satu, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Mana tahu ada yang benar yang disampaikan ini Bapak Ibu amalkan, dapat saya pahala. Kalau sampai salah Pak, Bapak Ibu tidak terima, tidak Bapak Ibu maafkan, Bapak Ibu tuntutlah ustaz besok di padang mahsyar. Ya Allah ya Rabbi. Daripada tersiksa di padang mahsyar besok Pak, muliakan di dunia ini dan saling memaafkan kita supaya jangan nanti ada persangkutan yang tidak baik Bapak Ibu ya. Nah, nih. Jadi kalau begitu saja masalah wuduknya gugur. Basuh tangan, dosa tangan keluar. Basuh sebagian, nyapu sebagian kepala, dosa otak ini keluar. Hafal Bapak Ibu ayatnya dalam surah Al-A'la itu. Apa surah Al-A'la itu Pak Ustaz? Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun ini kata Allah, dia suka kazibah, berdusta. Khati'ah, salah. Hati kita ni elok bagus Pak, tapi gara-gara diolahnya di sini belok dia jadinya. Allah yang menyampaikan itu, maka otak ini banyak dosanya. Sapuh dengan air wudhu, berguguranlah dosa-dosa otak kepala kita. Basuh telinga, gugur dosa telinga. Basuh kaki, gugur dosa kaki. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangankan solatnya, wuduknya saja pun sudah menggugurkan dosa. Ada ibu-ibu subuh ini yang datang solat subuh, dia tidak berwuduk. Mana ada? Semua berwuduk. Yang tak bisa berwuduk, tayamum. Maka itu sudah menjadi kesucian. Orang-orang Rokan 4 Koto minta tolong saya Bapak Ibu. Karena air banyak melimpah, tidak semestinya orang Rokan ini ada yang terputus-putus air wuduknya. Batal nanti wuduk balik. Nanti mau solat syuruk kita, wuduk masih ada. Dalam fikih namanya tajdidul wuduk. Tajdid memperbaharui wuduk. Habis nanti ini mau solat syuruk, biarpun wuduk ada, berangkat lagi ke kamar mandi, ambil air wuduk balik. Makin sering ibu berwudu, makin bercahaya wajah ibu. Maka kaitan cahaya itu bukanlah berarti kita ni, aku Pak Ustaz gelap wajahku karena memang warna kulitku hitam. Apakah cerah wajah itu harus berwarna putih wajah kita ni? Tidak, itu makna dalam bahasa agama ini.
Tapi kalau sampai orangnya disebut bercahaya wajahnya, itu disebutkan maknanya adalah tidak mudah mengeluh, tidak mudah suntuk menghadapi kehidupan ini. Ini ibu ini asal ditanya kadang-kadang keluhan yang ada, ditanya lagi keluhan yang ada, semua mengeluh. Maka hilangkan dia dengan air wudu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, udah datang sarapan atau minumnya Pak? Kupikir sarapan. Memang betul sarapan Pak, lontong. Ada aja ini. Kita lanjut sedikit lagi ya Pak. Jangan Bapak makan duluan. Bisa kan Pak? Jangan Bapak makan duluan. Ada loh Bapak Ibu di dalam surah Al-Ma'un itu, Bapak Ibu sering mengulang-ulang ini. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ndak kita bahas lagi orang yang hari ini tak peduli solat, mampuslah situ. Ceramah sudah disampaikan, tak mau juga sadar, terserahlah. Tak ada kekuatan kita lagi. Pak Camat sudah hadir, wakil juga sudah hadir, pengurus masjid berkuar-kuar, sepanduk ditempahkan. Begitulah cara kita lagi mengajak umat ini supaya solat. Tak solat juga, tak usah lagi kita urus masalah itu. Tapi hari ini yang hadir, kita urus lagi balik. Fawailul lil musallin. Ada juga orang yang sudah solat tapi neraka wail. Jadi kita yang solat ini pun masih bisa masuk neraka juga Pak Ustaz. Bisa Bapak Ibu. Orang yang tak solat itu kerak-keraknya. Kita yang sudah solat nih Pak Ustaz agak di atas sedikit, agak ringan lah mungkin sedikit kan karena solatnya. Kok bisa Pak Ustaz? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Makna sahun itu salah satunya adalah orangnya solat tapi suka mengulur-ulur waktu solat. Jelas-jelas zuhur itu 2:30 contohnya. Bisa kawan tuh solat zuhur 3:30. Jelas-jelas solat asar itu 3:30. Selalu solatnya 5:30 menjelang maghrib. Maghribnya udah mau azan isya. Isya nanti sudah mendekati azan subuh. Subuhnya 7:30. Umur 80 tahun. Itu neraka jahanam tempatnya itu Pak. Tak bisa itu. Maka yang dimaksud dalam Quran itu, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya kewajiban solat ini sudah ditentukan waktunya, bukan dibuat-buat ini Pak. Aku Pak Ustaz tinggal di Rokan, kami pengennya solat zuhur jam 3, agak panjang sedikit. Orang Ujung Batu bilang kami zuhurnya jam 11 lah, biar agak-agak cepat makan siang. Bisa? Enggak. Aturannya datang dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan para ulama-ulama dalam kitab fikih. Mana waktu zuhur itu? Apabila tergelincir matahari. Mana asar itu? Apabila sudah bayang-bayang sudah mulai hilang. Begitu Pak dalam fikih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu lagi bagaimana batas waktunya nanti untuk menyampaikan kajian ini, tapi yang pertama sudah saya sampaikan Bapak Ibu, jaga solat bisa menghilangkan azab kubur. Yang kedua, was-shadaqatu, bersodakoh. Sodakoh ini Bapak Ibu beda dengan infak. Kalau infak itu kaitannya materi, seperti kotak yang digilirkan tadi itu infak, maka yang diminta kotak itu duit. Kalau sodakoh ada hadis Nabi, tabassamuka fi wajhi ahika laka sodakotun. Kamu tersenyum di hadapan saudaramu, itu sudah menjadi pahala sodakoh. Rupanya kalau sodakoh itu kaitannya non materi, kalau infak materi. Masjid ini kan belum siap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bantu dengan duit, itu infak namanya. Yang tak punya duit ikut bergotong royong ikhlas, tenaga Bapak Ibu namanya sodakoh. Bapak Ibu sudah tua tidak bisa ikut gotong royong, musyawarah hadir, kasih ide, kasih masukan. Ide Bapak Ibu itu bukan infak tapi sodakoh.
maka lebih mudah bersedekah daripada berinfak. Yang bisa meluaskan, menerangi kubur, menghilangkan azab kubur, perbanyak sedekah. Yang paling mudah bersedekah itu kepada orang rumah kita masing-masing lah Pak. Bagaimana cara bersedekah kalau mau keluar rumah Pak Ustaz? Jarang suami itu, kalau dibaca di dalam surah Al-Quran termasuk Ar-Rum, juga An-Nisa itu Pak. Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa itu salah satunya Pak, pemimpin itu maksudnya kita laki-laki ini mestinya menjadi contoh yang hebat di depan anak-anak dan istri, mengambil keberkahan itu. Mestinya setiap keluar rumah suami mesti mencium kening istrinya. Itu sudah bagian sedekah. Maka bapak keluar rumah ambil berkah itu, dicium kening istri itu, minta berkahnya. Maka kemudian orang-orang yang merutinkan ini, kalaupun nanti banyak orang-orang tua di sini bahasa Qur'annya mungkin agak vulgar dia, tapi kalau dibaca tentang masalah keharmonisan rumah tangga, ibu khawatir laki ibu nanti di luar akan direbut oleh pelakor. Nanti takut ibu bapak makin sukses, datang nanti orang lain untuk merebutnya. Amalannya adalah sering-sering mohon maaf ibu, karena banyak di sini orang tua, tidak boleh saya terlalu vulgar menyampaikan. Tapi kalau bahasa tafsir Qur'annya itu, sering-sering mestinya suami istri itu saling bercumbulah bahasanya. Dan bercumbunya bukan di kening, tapi mohon maaf sekali lagi. Perlu disampaikan, banyak keluhan masyarakat ini, kok tidak harmonis keluarga ini lagi Pak Ustaz. Lupa dia mensodakohi istrinya, lupa bini bersodakoh ke lakinya. Mestinya harus sering-sering mohon maaf. Bapak dengan ibu harus berkecup bukan di kening, tapi di lisan ataupun mulutnya. Bahasa Arabnya pamun, mulut. Tapi orang lain menganggap itu aneh, orang lain menganggap itu menjijikkan, orang lain menganggap itu tidak senonoh, tidak wajar disampaikan. Padahal bahasa agamanya begitu. Maka kalau ibu takut kehilangan bapak, takut nanti direbut oleh janda-janda muda, cara untuk supaya dia sayang sama ibu, itulah cara bersedekah paling mudah. Ibu nangkap nggak yang Ustaz sampaikan? Udah sama-sama dewasa ini, masa nggak nangkap? Aku lakiku bukan pegawai Pak Ustaz, lakiku penderes pemanen sawit apa caro, tidak ada bedanya. Asal sudah mau pamit dia berangkat nanti, ambil kesempatan itu, kau kecup dia sekali, dia akan ingat sama engkau. Maka muncul kerinduan. Ini agama yang mengajarkan. Ustaz ceramah kerokan 4 foto, rindu nggak Ustaz pulang ke rumah? Demi Allah saya rindu Pak. Apa sebab? Karena sebelum berangkat tadi itulah yang terjadi. Kira-kira begitu loh Pak. Cuman tidak boleh disampaikan di sini kan? Nah, begitu. Kenapa bapak tidak rindu pulang ke rumah? Dia tidak mendapatkan litaskunu ilaiha. Ar-Rum 21. Setiap orang mau nikahan, ayat itu dikutip, yang mengundang tidak dibacanya. Apa tujuan ayat itu? Kita baca, kita tengok tafsirnya. Salah satu tujuan pernikahan itu bagi kalian perempuan ini, litaskunu ilaiha, supaya tentram batin kami hidup bersama kalian. Apa yang mesti kalian buat? Sakinah, buat kami tenang. Itu tujuan kalian bini-bini ini, buat kami tenang. Jangan sampai laki pulang nampak dia wajah ibu makin banyak bebannya. Kurangi bebannya supaya jangan cepat dia mati. Tapi kalau pulang laki itu dibebani terus, itu pendek umurnya itu. Kecuali ibu memang sudah ada niat begitu. Pulang laki manen, langsung tagih. Berapa duit bang? 75.000 cuman. Kalau segini bang, ini kacau dunia persilatan nih. Ini banyak lagi yang mau dibayar nih. Ini. Datang laki itu ditariknya nafas sekali, tidak balik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Sedekah. Wa qiraatul Quran, yang ketiga baca Al-Quran. Iqra'ul Quran kata Nabi, baca kalian Al-Quran. Yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Besok di hari kiamat Al-Quran ini akan datang syafi'an, memberi syafaat li ashabi, bagi orang yang sering baca Quran.
Satu, ku kasih amalan sama bapak ibu karena kaitannya tentang azab kubur. Dalam hadis Nabi, siapa-siapa orang yang merutinkan man qara'a tabarok. Apa tabarok tu? Surah Al-Mulk atau surah Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Coba ibu amalkan surah Tabarok, bapak juga amalkan surah Tabarok ini. Ini kata Nabi bisa mengangkat, menghilangkan azab kubur. Surah yang lain Pak Ustaz lebih dahsyat lagi. Tapi saya wasiatkan kepada bapak, kepada ibu, tolong amalkan surah Tabarok ini. Ibu hafal nggak surah Tabarok ini? Yasin sekarang, buku Yasin itu selalu didampingi sekarang surah Tabarok dengan surah Waqiah. Maka ibu mestinya 60 tahun Yasinan sudah bisa hafal tuh Yasin, Waqiah, Tabarok. Ini yang Ustadz ingatkan, tolong rutinkan baca surah Tabarok. Ada yang hafal nggak surah Tabarok ibu? Yang hadir nih? Ada, tapi takut kita ria, kira-kira begitulah kan? Banyak yang hafal Tabarok ini, hafal tuh. Jadi bapak ibu, ketiga baca Quran. Yang keempat, udah tercium saya bau lontong tuh, nggak sabar saya lagi mau makan nih. Wa kasratut tasbih, kalian perbanyak membacakan tasbih. Mana tasbih itu Ustaz? Subhanallah, maha suci Allah. Maka dulu waktu di Al-Aqidah saya kasih bapak ibu amalan bagi yang berhadir. Sebelum subuh ada hadis Nabi dibaca 100 kali. Kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang dicintai Allah, ringan diucap, berat dalam timbangan. Amalkan ini 100 kali sebelum waktu subuh, baru kau minta apa yang kau inginkan. Kalau cocok menurut Allah, akan disegerakan semua hajat keinginanmu. Masih hafal ibu? Apa amalannya dulu? Masih kan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebelum subuh wiridkan 100 kali. Apa hajat keinginan bapak ibu? Insya Allah yang awalnya sulit, susah akan dipermudah Allah subhanahu wa ta'ala. Aku sekarang Pak Camat lagi bercita-cita nih mau beli mobil Pajero. Maka ku wiridkan itu. Sampai sekarang belum dikasih Allah, ku tengok. Dikasihnya adiknya, kecil sikit. Tapi jadilah pikirku. Ini agak-agak kurang semangat aku nampaknya nih pikirku. Ku wiridkan lagi balik. Boleh kita wirid dengan tujuan dunia Pak Ustaz? Bolehlah, apa salahnya? Asal nanti setelah dapat jangan pakai yang aneh-aneh. Ini kan menunjang dakwah supaya lancar nih. Saya minta bukan untuk ria, bukan untuk pamer. Saya wiridkan tuh Pak sebelum subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah, di manalah Pajero itu? Ya Allah, kapanlah baru parkir depan rumah ini? Ya Allah, Pajero itu mau kubawa ke Tanjung Medan sana. Ya Allah, mau kubawa berdakwah sampai ke Pendalian besok. Mau kubawa lagi ya Allah Pajero itu sampai ke Tandike besok. Jalannya rusak, banyak lubang ya Allah. Kasihlah ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Meratap sama Allah bolehlah. Yang tak boleh meratap itu sama Pak Camat. Nah, itu tak boleh. Kalau meratap sama Pak Camat, aku aja nggak beli itu Pak Ustaz. Begitu dia bilang Pak Camat nanti kan. Boleh Pak, minta. Kaya Tuhan kita itu Pak demi Allah. Kaya Allah tuh Bu. Jangan kau pikir miskin dia. Kaya Allah tuh. Mintalah itu. Wa kasratut tasbih, banyakkan tasbih. Aku bukan 100 kali Pak Ustaz, 1000 kali mampu. Bagus, buat 1000 kali. Fa inna hazihil asya'a tudiul qabr wa tawassi'uhu. Maka kalau kalian rutinkan yang 4 perkara ini, kata Imam Abu Lais As-Samarkandi, maka sesungguhnya 4 perkara tudiul qabri akan menjadi penerang di alam kubur, wa tuwassi'uhu, maka kemudian akan Allah luaskan kubur kalian.
pelihara solat, rajin-rajin bersedekah, rajin baca Quran, banyak baca tasbih. Itulah dia. Selesailah kajian kita ni, 4 lagi, kapan-kapanlah itu, karena lontong sudah tercium, tak tahan kita lagi. Kisi-kisinya supaya jangan menanggung. Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha, adapun 4 perkara yang mesti kita jauhi supaya jangan sempit kubur, jangan gelap kubur, jangan kena azab kubur. Fal kazibu, jangan biasa berdusta. Wal khiyanatu, jangan berbuat khianat, curang. Wan namimatu, jangan mengadu domba. Wal baulu alal badan, jangan kalian mohon maaf istinja tidak bersih. Jangan sampai kita buang air kecil tidak dicuci bersih. Apalagi orang-orang tua saya yang umur 40 ke atas ini, ada dalam fikih itu saya baca penyakit sulsul baul. Sulsul baul itu mohon maaf buang air kecil tidak tuntas. Begitu tegak berdiri perasaan menetes sekali. Tapi gara-gara bolak-balik imam sudah takbiratul ihram, pada-padakan saja. Bernajis mohon maaf pakaian, maka solat batal. Karena syarat sah solat itu bersih badan pakaian dari najis. Orang-orang tua saya ini kalau sudah datang penyakit itu, sering-seringlah Bapak Ibu usahakan kalau bangun pagi itu, kalau buang air kecil atau besar, itu syariatnya dalam Islam kan berdehem, Pak. Nah, mungkin saya praktekkan hari ini. Tapi karena waktu kita ini singkat, berdehem, Pak. Asal sudah habis nanti buang air kecil, berdehem. Dehem itu supaya keluar dia. Tapi karena usia sudah lanjut, klepnya itu sudah mulai rusak. Beda macam kami yang muda nih. Kalau yang muda nih macam mobil baru itu juga, digas 180 mau dia. Coba kalau kap 70 itu buat lari 180, kilometernya aja 70, meledaklah mesinnya. Sama kita nih manusia nih, kalau sudah tua Pak, banyak penyakit wajar yang tidak boleh kita terucap. Bapak kenapa hari ini kok lemas nampak? Kumat asam uratku. Kok bisa Pak? Namanya kaki ini udah lama dipakai, wajarlah kena asam urat. Itu jawaban orang bongak. Kok bisa jawaban orang bongak begitu Pak Ustaz? Jawaban orang cerdas itu, Bapak berapa umur? 60 tahun. Kenapa lemas badan Bapak? Kena asam urat Pak Ustaz. Jangan sebut itu disebabkan karena usia. Maka ketika kau kena penyakit asam urat, salah satu mungkin yang pernah terlupa, jarang Bapak menolak penyakit Bapak dengan sedekah. Maka yang pelit-pelit itu banyak penyakitnya. Ada sebagian masih muda, banyak betul penyakitnya. Belum selesai demam datang flu. Belum sembuh flu datang tipus. Menginap-nginap rumah sakit ke rumah sakit. Itu satu amal yang dia tinggalkan. Jarang bersedekah. Itu Nabi yang bilang, sedekah itu bisa menolakkan bala, mengangkat derajat, bisa juga dia nanti mendatangkan rezeki, dan yang paling penting bisa mengobati penyakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini tak mungkin kita jelaskan yang 4 perkara ini. Bapak Ibu sudah tahu kisi-kisinya. Jangan berbohong, jangan kita ini berkhianat, jangan namimah. Kemudian jangan mohon maaf buang air kecil dengan membasuh tidak sempurna. Apalagi Pak, ini kan mau renovasi kamar mandi Bapak ini kan. Kami keresahan kami ustadz-ustadz ini penutup kajian kita ini Pak. Kita Masjid Ujung Batu itu pun sudah kita kaji tentang masalah fikihnya. Tapi masih ada masjid yang renovasi itu memfasilitasi toilet Pak Camat yang kencing berdiri. Itu kan sudah jelas-jelas larangan dalam agama itu. Kalau ditengok hadis-hadis Nabi itu hanya satulah yang pernah Nabi itu dalam keadaan darurat karena banyak sampah, tak bisa jongkok Nabi. Hanya itu hadisnya. Maksudnya ini kan bisa dikondisikan dia. Jangan lagi masjid-masjid Pak, besok Al-Falah nih kalau sudah dibuat fasilitas toilet kamar mandi, jangan fasilitasi jamaah nih lagi dengan kencing tegak Pak, dengan kencing berdiri. Buat yang jongkok semua. Itu ajaran agama kita kan. Di Ujung Batu aneh saya rasa. Depan rumah itu pun direnovasi kamar mandi Al-Hidayah itu dibuatnya kencing tegak. Masjid Darul Iman pun ada juga kencing tegak. Al-Huda Pasar yang baru itu pun ada juga kencing tegak. Astagfirullahaladzim.
Memang tak mau jamaah tu, pengurus tu bertanya ke ustaz-ustaz tu no. Tak mau pula nanti tukang tu pun bertanya. Namanya dia proyek dia. Mana disuruh tu lah dikerjainya, enggak salah dia juga memang. Tapi kan dakwah ni sudah sampai. Alpalah mumpung lagi pembangunan Pak, tolonglah besok kalau buat kamar mandi Pak, yang jongkok saja dibuat semua ya Pak. Karena kalau dibuat tegak, nanti ayah-ayah kita yang tua ini, begitu mohon maaf Pak, selesai dia buang hajatnya, dipastikan itu takkan tuntas. Begitu nanti dia tarik resletingnya, berjalan 2-3 langkah memang belum keluar. Begitu dia rukuk nanti solat, tertarik urat dari kaki nih Pak, itu menetes tu 2 tetes lagi itu. Bernajis celananya, berpuluh tahun dia solat bernajis, solatnya tidak diterima. Besar bahayanya Pak. Tolonglah, pengurus sudah mengingatkan sama-sama kita ini kepada jamaah, jangan mohon maaf buang hajat berdiri. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rupanya sudah 6:30 Bapak Ibu. Baru sadar saya, kelamaan saya berceramah nih. Udah 4 orang Pak Camat dari belakang, ibu-ibu tajam nengok saya. Kapanlah selesai ceramah kawan nih pikirnya. Ini sudah selesai, sudah habis sudah. Besok-besoklah insyaallah panjang umur sehat-sehat. Ustaz doakan saudaraku, sahabatku, keluargaku di Rokan ini beserta juga Pak Camat Pendalian kita. Semoga Allah berikan kita kesempatan terus menambah amal soleh kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon kesaksian Bapak Ibu, kalau ada kesalahan penyampaian, mohon Ustaz diberi izin dan dimaafkan. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus berdoa rupanya Ibu. Kita selalu ikuti protokol, tidak boleh melawan. Sempat melawan ini panjang urusannya nanti. Doa kita dulu Bapak Ibu, sekaligus nanti doa mau makan ini kan. Baik. Ala hazihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwaka ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwali
ولوالدينا يا رحمن ولوالدينا يا رحيم وارحمهما وأكرمهما كما ربيانا صغيرا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا الله اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن.